Selamat malam Cifayar yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah kita saat malam hari ini. Amin. Sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah bersama dan kita akan naikkan satu pujian kepada Tuhan. Jalan Tuhan tidak terselami oleh setiap hati kita. Haleluya Yesus. Jalan tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. arti Kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembahyang, angkat pujian baginya. Oh Yesus, jalan-Mu tak terselami. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, 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 kami sembah Engkau. Segala kemuliaan bagi-Mu, segala pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jalan-Mu tidak pernah terselami dalam setiap langkah kehidupan kami. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan kuasa. Engkau Allah yang bekerja dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin, Tuhan menyertai. Roh-Mu bekerja atas setiap Cifayar yang ada saat malam hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan dan hati kami kepadamu ya Tuhan. Bentuk kami lewat kebenaran firman-Mu. Bentuk kami lewat apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Kami siap diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Cifayar yang ada. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan minggu kemarin. Kita pada poin yang ketiga, yaitu tentang manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir.
Saudara siapkan Alkitabnya, siapkan hati untuk kita sama-sama mengupas kebenaran firman Allah saat malam hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Ya, puji nama Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Seperti bunyi ayat dalam Pengkhotbah 3:11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini poin yang pertama yang kita sudah pernah bahas. Kemudian, ia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Kita sudah bahas juga, dan sekarang yang kita mau bahas hari ini, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Apa sih pekerjaan Allah yang tidak bisa diselami manusia? Saudara, apa kira-kira saudara? Ambillah satu contoh saudara. Ada banyak, tapi kita ambil saja malam hari ini satu contoh. Waktu. Waktu Tuhan, ya, kita sebagai manusia tidak bisa menyelaminya. Seperti contoh yang sederhana, waktu di mana Allah izinkan seseorang atau kita mengalami pergumulan atau mengalami masalah atau mengalami pencobaan. Waktu di mana Allah izinkan pencobaan itu datang, tidak bisa diselami oleh manusia. Walaupun kita tahu ada komunikasi di mana iblis minta izin untuk mencobai Ayub, tetapi saat itu Ayub juga tidak tahu bahwa akhirnya ketika iblis pergi dari hadapan Tuhan, maka saat itu iblis datang kepadanya dan mencobai Ayub. Manusia tidak tahu. Sampai dengan waktu Tuhan memulihkan Ayub, Ayub tidak tahu. Ya. Jadi kita sendiri sebagai manusia terbatas. Kenapa? Karena kita bukan Allah. Dan kita sendiri diciptakan oleh Allah dari debu tanah yang terbatas. Ya. Contoh yang lain apa saudara? Waktu untuk lahir, waktu untuk mati. Ya. Manusia tidak tahu saudara. Ya. Dia lahir di mana, di negara mana, tidak tahu. Ya. Yang jelas pasti di rahim seorang ibu. Tidak bisa memilih ibunya siapa. Ya, tidak bisa memilih ibunya siapa, dari keluarga yang seperti apa, ya, dari suku mana, tidak bisa, tidak tahu. Hanya Allah yang bisa mengetahui waktu seperti itu. Bahkan bukan hanya waktu itu lahir, tapi waktu mati. Tidak ada satupun manusia bisa memahami dalam hal ini. Kapan dia meninggal, kapan dia mati. Ini beda loh ya, dengan kalau orang bunuh diri. Nah itu beda. Jelas orang bunuh diri, dia melakukan dosa pembunuhan terhadap dirinya sendiri. Dia mendahului waktu Tuhan. Secara Alkitabiah, manusia tidak tahu kapan waktunya mati. Ya. Contoh yang lain, yaitu waktu kedatangan Tuhan. Nanti pun kedatangan Tuhan yang kedua kali, tidak ada yang tahu. Jadi berbicara soal waktu saja, manusia tidak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Betul ya? Betul. Makanya saudara dikasih oleh Tuhan, karena kita tidak tahu waktu Tuhan, tetapi yang jelas selalu waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Seperti pada poin kita yang pertama. Iya, seperti poin kita yang pertama. Ia membuat semuanya, segala sesuatu di segala keadaan situasi indah pada waktu itu, indah pada waktunya. Walaupun manusia tidak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah, tetapi perhatikan baik-baik. Lewat firman-Nya, manusia tahu isi hati Tuhan, Kehendak Tuhan. tahu kehendak Tuhan. Jadi sekarang kunci yang pertama, ya, walaupun manusia terbatas, tetapi kita diberi firman untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, isi hati Tuhan, sehingga dalam hidup kita ini kita bisa memahami, oh Tuhan maunya seperti ini ya dalam hidup saya. Oh ternyata Tuhan itu punya kehendak seperti ini ya dalam hidup saya. Ya, jadi mengapa kita bisa paham itu? Karena ada firman yang diberikan kepada kita. Ya. Kemudian yang kedua, siapa sih yang mengerti isi hati seseorang atau isi hati manusia kecuali roh manusia itu sendiri? Jadi artinya apa? Artinya untuk kita bisa mengerti isi hati Tuhan,
selain melalui firman-Nya, melalui roh-Nya yang kita izinkan tinggal di dalam hati kita. Ya. Karena roh-Nya tinggal dalam hati kita, maka kita bisa mengerti ya siapa Allah kita, ya, apa yang dipikirkan Allah kita. Makanya ketika Petrus mendengar Yesus berkata tentang penderitaannya dan dia harus mati di atas kayu salib, 3 hari kemudian bangkit, Petrus menarik Yesus dan berkata, Tuhan, sesungguhnya itu tidak terjadi. Yesus malah menegur, menghardik Petrus, hanya engkau iblis, ya, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Jadi dari situlah kita bisa tahu bahwa memang manusia tidak bisa memahami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah, tetapi manusia diberi firman, manusia diberi roh-Nya untuk tinggal dalam hidup kita, roh Allah untuk tinggal dalam hidup kita, untuk kita bisa mengerti apa maunya Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Terus kalau berbicara tentang tadi, di dalam ayat itu dikatakan manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya. Awal dan akhir, kalau kita garis bawahi, maka kita ketemu dengan Yesus yang adalah Alfa dan Omega, awal dan yang akhir. Berarti segala sesuatu yang terjadi ya di awal pasti akan ada akhirnya. Kalau hari-hari ini kita menghadapi pergumulan, percayalah pasti akan ada akhirnya, akan ada penyelesaian solusi dari Tuhan. Di penciptaan saja Tuhan mengawali hari pertama, dia ciptakan terang. Tetapi juga Tuhan akan ada waktunya untuk mengakhiri penciptaan itu. Di hari ke-6 setelah dia menciptakan manusia, maka di hari ke-7 Tuhan selesai. Tuhan beristirahat. Ya. Tuhan beristirahat dan apa? Memberkati ciptaannya. Jadi ada akhirnya. Jadi setiap apapun yang kita sedang hadapi, selalu akan ada akhirnya, solusi, di mana di situ Allah memberkati kita, memberi jalan keluar kepada kita, memberi pertolongan dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah memahami akan isi hati Tuhan. Manusia tidak tahu kapan pencobaan itu datang. Makanya Tuhan berpesan, ya, di dalam Matius 26 ayat yang ke-41, berjagalah dan berdoalah, ya, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan, karena tidak tahu kapan pencobaan itu datang. Ya, kapan pencobaan diizinkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan minta, ayo berjaga, ayo berdoa, jaga diri, jaga hidup, ya, jaga pertumbuhan rohani, jaga ketaatan, kesetiaan, supaya apa? Ketika itu datang, kita siap menghadapi dan kita menang. Ya. Karena itu, saudara kasih oleh Tuhan, saya tutup di ayat yang terakhir dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Siapa yang memiliki pikiran Kristus? Mereka yang memiliki roh Allah di dalam hidupnya. Bagaimana supaya memiliki roh Allah di dalam hidupnya? Orang itu harus mengundang dia masuk di dalam hatinya, mengundang Yesus masuk di dalam hatinya, menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengizinkan dia memerintah dalam hidupnya. Maka disitulah dia akan berbicara dengan banyak hal melalui firman Allah, melalui peristiwa yang terjadi, tragedi, hal-hal yang mungkin masalah bagi kita, tetapi di situ Allah berbicara, maupun melalui berkat atau mujizat yang kita alami. Ya, dan disitulah kita akan melihat, walaupun kita tidak bisa menyelami pekerjaan dilakukan Allah, karena kita terbatas, tetapi selama kita memiliki roh Allah dalam hidup kita, selama kita memelihara firman yang adalah isi hati Tuhan, kita akan mengerti hati Tuhan seperti apa, kasih Tuhan seperti apa, kebaikan Tuhan seperti apa. Dan dia pun berkata bahwa kita diizinkan untuk berkata, ya Aba, ya Bapa, karena kita anak-anak Allah. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Dan saya ingin kita anggap pujian, kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami, saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Apapun yang menjadi pergumulan hidup saudara, percayalah
selama saudara membuka hati saudara untuk Tuhan, maka Tuhan juga akan membuka pintu berkat, pintu pertolongan, pintu mujizat dalam kehidupan kita. Ya, kita angkat pujian ini sama. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Sekali lagi, kau selalu ajaib. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Haleluya, Amin, Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, sekalipun kami sulit untuk memahami pekerjaan yang Engkau lakukan dari awal hingga akhir, tetapi kami bersyukur Engkaulah yang membuka diri bagi kami untuk kami bisa memahami Tuhan lewat kehadiran-Mu dalam hidup kami, lewat karya firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat memahami isi hati-Mu, kehendak-Mu, kemauan-Mu Tuhan, bahkan jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur walaupun kami terbatas untuk menjangkau Tuhan keilahian-Mu Tuhan, tetapi Engkau berkenan Tuhan untuk hadir Tuhan. Amin. Bahkan juga Tuhan hadir menjelma menjadi manusia dan mati di atas kayu salib untuk supaya menghapuskan dosa, bahkan Tuhan menghapuskan segala keterbatasan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya malam hari ini pun, apapun yang kami hadapi, kami percaya semuanya pasti akan ada akhirnya, akan ada selesainya, akan ada jalan keluarnya. Bahkan jika kami saat ini mengalami sakit penyakit, kami percaya Tuhan, saat Engkau Tuhan untuk bekerja, melakukan mujizat, menyembuhkan, itu nyata dan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Dan jika mungkin di antara kami ada yang sedang menghadapi masalah, pergumulan, kesulitan, entah dalam hal sekolah, kuliah, kebutuhan-kebutuhan hidup, pekerjaan, maupun keluarga kami, orang tua kami Tuhan, tapi kami percaya ada jalannya Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadilah kuasa yang ajaib itu atas kehidupan kami, atas segala apapun yang kami hadapi, karena Engkau adalah Allah yang baik. Terima kasih Bapa, memberkati kami sekalian. Saudara kasih oleh Tuhan, mari kita terima rahmat berkat yang datangnya dari tempat yang maha tinggi.
berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah dalam hidup kita sekalian, pengurapan Roh Kudus lipat kali ganda, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar, kepenuhan kealaman pikiran Kristus, kedewasaan rohani Tuhan limpahkan, serta berkat jasmani yaitu panjang umur, kesembuhan dari segala macam sakit penyakit, hidup yang diberkati Tuhan, serta masa depannya diberkati Tuhan, menjadi bagian hidup kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu, kami alaskan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ibadah malam hari ini kita akhiri dan kita jumpa lagi di Sabtu depan di jam dan waktu yang sama. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan Jangan memberkati. lupa tetap setia kepada Tuhan. Amin. Amin.